Beragam peristiwa terjadi dalam sepekan terakhir. Berikut GoTV News merangkum berita-berita yang terjadi dalam minggu ini. Bank Indonesia resmi membuka layanan penukaran uang baru dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri mulai Senin 3 Maret 2025. Penukaran melalui kas keliling BI berlangsung dalam 4 periode sebagai berikut. Masyarakat dapat menukarkan uang baru dengan batas maksimal 4,3 juta rupiah per orang. Penukaran dilakukan melalui aplikasi Pintar BI di pintar.bi.go.id. Selain kas keliling BI, layanan penukaran juga tersedia di bank sesuai ketentuan masing-masing. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024 tidak ditunda, melainkan dijadwal ulang. Dalam rapat di DPR Jakarta pada Rabu, Rini menjelaskan bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil akan dilakukan pada Oktober 2025, sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat pada Maret 2026. Penjadwalan ulang ini bertujuan untuk menyatukan proses pengangkatan CPNS dan P3K secara bersamaan, bukan karena alasan efisiensi anggaran. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu resmi mencabut izin operasional Leko Cafe and Lounge tempat hiburan malam di Jalan Aisyah Sulaiman Tanjung Pinang. Keputusan ini diambil setelah evaluasi terkait insiden perkelahian yang melibatkan 6 prajurit TNI AL dan TNI AD beberapa pekan lalu. Kepala DPM PTSP Kepri, Has Farizal menyebut, evaluasi menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha, termasuk penjualan minuman beralkohol tanpa izin resmi. Puluhan remaja diamankan dalam razia balap liar di Jalan Basuki Rahmat Tanjung Pinang pada Minggu dini hari. Mereka diketahui beraksi setelah sahur dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Selain dikenakan sanksi tilang, para remaja juga diberikan sanksi pembinaan dengan mendorong sepeda motor mereka ke Mapolresta Tanjung Pinang. Kasat Lantas AKP Arbi Guna Bimantara mengimbau masyarakat untuk menghindari aksi balap liar karena membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengumumkan bahwa mulai Maret 2025, sebanyak 17 staf khusus tidak lagi menerima insentif sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Keputusan ini juga akan disertai dengan penerbitan surat keputusan baru bagi 17 staf sus tersebut. Sebelumnya, pengangkatan mereka menuai polemik di tengah upaya penghematan anggaran daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan menanggapi penetapan 7 pejabat Bintan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan wisata mangrove Teluk Sebong. Robi menegaskan bahwa Pemkab Bintan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Bintan. Ia juga berjanji akan mengevaluasi perangkat daerah untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Selain itu, terkait pendampingan hukum bagi para tersangka, Pemkab Bintan masih menunggu kepastian dari Kejari Bintan. Para pejabat tersebut diduga menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungutan liar yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Tim redaksi GoTV News melaporkan.